Bismillah ma sya Allah la yasubul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasubul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Tahiyatu min ahlil jinan wa fatihatu biha salam. Salamun qaulan min rabbir rahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikunna. Assalamu alaikas salam. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku al-haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma wassalli wa sallim wa karim wa adim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi as-sami'ul 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa balagha habibu rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram yang terhormat Mudirul Mahad As-Sanadiyah Dr. Kiai Haji Sunedi Sarmadi MPDI, Al-Mukarram Al-Ustaz Suskito MPDI, Al-Hafiz Al-Mukarram Al-Asatid wal-Asatidah yang sempat hadir pada malam hari ini, yang insya Allah semua guru-guru kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tidak ketinggalan yaitu kepada santriwan dan santriwati perjuangan yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita hanturkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Betul? Di antara nikmat sehat walafiat dan juga nikmat sempat, wabil khusus kita semua pada malam hari ini Allah titipkan, Allah berikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di dalam majlis ini yang insya Allah walaupun sederhana tapi tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan selalu kepada sosok figurnya umat Islam, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'at dan pengikut-pengikutnya sambung menyambung hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu diberikan istiqamah untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan yang sangat begitu mulia ini bagi saya untuk menyampaikan tausiah yang sedikit banyaknya insya-Allah bermanfaat, khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah-jamaah sekalian. Yaitu pada malam hari ini saya akan mengangkat tausiah yang berjudulkan tentang kewajiban menuntut ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang kewajiban menuntut ilmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam suatu hadisnya, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban hukumnya baik bagi muslim laki-laki maupun muslimah yang perempuan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajib itu maknanya adalah dikerjakan mendapat pahala dan akan mendapatkan dosa apabila tidak kita kerjakan.
Ya, menuntut ilmu itu ada dua hukumnya. Fardu ain hukumnya apabila kita menuntut ilmu agama, dan fardu kifayah hukumnya apabila kita menuntut ilmu dunia. Ilmu dunia, kalau seandainya satu saja yang menuntut ilmu dunia, maka yang lain tidak berdosa. Contoh, pelajaran MTK, pelajaran IPA, pelajaran IPS, pelajaran bahasa Inggris, dan pelajaran dunia yang lainnya. Tetapi kalau seandainya berkaitan tentang ilmu agama, maka hukumnya adalah fardu ain, kewajiban bagi diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci hamba-hambanya yang cinta dengan ilmu, yang pintar dengan ilmu dunia tapi bodoh di bidang ilmu agama. Bayangkan itu, hadirin wal hadirat. Oleh karena itu jangan kalian minder, jangan kalian malu ketika kalian dalam artian jahlun, bodoh dalam hal tentang ilmu dunia, tapi kalian harus berbahagia kalau kalian semuanya dalam keadaan menuntut ilmu agama. Insya Allah Allah mudahkan, yang itulah akan menjadi penolong kita di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam suatu hadisnya, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya siapa yang menginginkan kehidupan yang sangat baik dan sangat bahagia di dunia, fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah kita memiliki ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, kata Nabi, siapa yang ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka fa alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Dan kalau seandainya siapa yang ingin bahagia, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, aidan juga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin bahagia di dunia maupun di akhirat dan nantinya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, maka syaratnya juga dengan ilmu dan juga ilmu. Betul? Siap untuk menjadi orang yang berilmu? Siap? Oleh karena itu jangan kalian bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena penyesalan yang sangat mendalam akan didapatkan oleh orang-orang yang suka bermalas-malasan. Ya, betul? Ya, itu. Jadi oleh karena itu menuntut ilmu lah dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Karena kenapa? Menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat. Siapa orang yang mendapatkan ilmu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Jawabannya, apabila kita tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka tidak akan kita mendapatkan ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Ya Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Maka jawabannya adalah beda. Ya, betul? Betul tidak? Jadi orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu itu sangat jelas berbeda. Betul? Nah, di dalam suatu kitab karangan, di dalam kitab Ta'alim karangan Syekh Burhanuddin Al-Zardudi mengatakan bahwasanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu beda. Kenapa? Orang yang berilmu apabila dia berjalan di muka bumi ini, ya, maka itu dikatakan orang yang jasad dan ruhnya itu menyatu. Ya, walaupun orang yang berilmu ini sudah mati, kematiannya itu dianggap masih hidup. Bayangkan itu. Maka sebaliknya, apabila orang yang tidak berilmu berjalan di muka bumi ini, maka itu dikatakan ruh yang bergentayangan. Ruh dan jasadnya itu sudah berpisah. Bayangkan, orang yang tidak berilmu apabila dia berjalan di muka bumi ini, dikatakan dia adalah orang yang mati, apalagi dia mati. Bayangkan itu. Jadi jelas berbeda bahwasanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu beda. Dan bahkan Allah pun mengatakan lagi dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladziina aamanu bikum walladziina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat seorang di antara kalian beberapa derajat. Apa syaratnya? Yaitu orang-orang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Oleh karena itu orang yang tidak memiliki ilmu, maka dia dikategorikan orang yang tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam suatu hikayat dijelaskan
bahwasanya inilah kemuliaan orang-orang berilmu. Suatu ketika, jadi suatu ketika di dalam suatu masjid ada satu orang yang abid, orang yang ahli ibadah, tapi dia adalah orang yang jahlul, orang yang bodoh. Solat, tapi tidak mengerti ilmunya. Nah, kemudian dia solat, berjam-jam dia solat, tetapi di sampingnya ada orang yang berilmu lagi tidur. Ketika itu datang syaitan untuk menggodanya. Ketika akan menggoda, syaitan tersebut tidak jadi menggoda. Ditanyalah oleh sahabat syaitan yang lain, "Hei, kenapa engkau tidak jadi untuk menggoda si fulan yang lagi lagi sholat tersebut?" Apa kata jawab syaitan tersebut? "Aku sebenarnya ingin sekali untuk menggoda orang yang lagi sholat tersebut, tapi ketika aku akan menggoda, aku takut di sampingnya ada orang yang lagi tidur. Orang yang tidur itu adalah orang yang berilmu." Bayangkan, orang yang berilmu, setan lagi takut, apalagi manusia dengan kita yang orang yang berilmu. Itulah kata Nabi Muhammad SAW, "An-naumul alimi khairun min ibadatil jahili." Tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik, lebih afdal, lebih utama dibandingkan orang yang ibadahnya orang jahil, ibadahnya orang yang bodoh tapi tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu penting ilmu ini, wahai santriwan maupun santriwati. Tuntutlah ilmu itu sampai kapan? Sampai kita masuk ke dalam yang lahat ulubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke yang kubur, sampai kita mati pun, itulah terakhir kita menuntut ilmu. Dan bahkan Nabi pun Muhammad SAW mengatakan bahwasanya ulubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kenapa Cina? Sampai Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan sampai ke negeri Cina, dikarenakan diceritakan bahwasanya di sana ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang meninggal di sana, yaitu yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia meninggal menuntut ilmu di negeri Cina, sehingga Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kepada kita tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab Ta'lim Ta'lim dijelaskan bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan ilmu ada beberapa hal. I'lamu la yunalul ilmu wa la yantafi'u bi illa bi ta'limil ilmi wa ahlihi. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan ilmu illa bi ta'limil ilmi wa ahlihi, kecuali dengan kalian ta'zim, hormat kepada kitab, bi ta'limil ilmi wa ahlihi, hormat kepada kitab dan juga hormat kepada yang mempunyai ilmu. Siapa yang memiliki ilmu adalah guru kita. Jadi syarat yang pertama kalau kita ingin mendapatkan ilmu dan ilmu itu akan menjadi manfaat bagi kita, syaratnya yang pertama adalah kita menghormati dan memuliakan ilmu. Dan seperti apa? Lewat seperti buku. Jadi buku harus kita muliakan, harus kita hormati. Apalagi Al-Quranul Karim wal Hadis. Bahwasanya Al-Quranul Karim itu tempatnya harus selalu berada di atas. Kalaupun di depan dia harus paling depan. Sebaliknya dengan hadis. Kalau seandainya ada Al-Quran dan hadis, Al-Quran di atas dan hadis di bawah. Kalau seandainya ingin di depan, Al-Quran di depan dan juga hadis di belakang. Itu salah satu penghormatan terhadap kita. Tidak boleh kita taruh Al-Quran di bawah, buku MTK, IFA, terus sampai ke atas. Itu adalah merupakan penghinaan terhadap Al-Quran. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dan akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang menghinakan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakannya dan akan memasukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu penting, yang pertama syaratnya adalah hendaklah kita memuliakan dan menghormati ilmu. Dan yang kedua adalah menghormati wa ahlihi, menghormati yang punya ilmu, yaitu guru kita. Betul? Nah, jadi kita punya guru itu harus kita muliakan dan menghormati. Kita hormati guru kita. Walaupun bagi kita itu guru perbuatannya itu jelek di pandangan mata kita, tapi di samping jelek perbuatan guru kita itu dia memiliki ilmu.
ilmu dari mereka itulah yang harus kita petik hikmahnya, betul? Betul tidak? Betul. Hormatilah mereka walaupun bagaimanapun keadaannya. Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah lam tamassahun nar. Barang siapa yang memuliakan orang-orang yang berilmu, maka sungguh dia telah memuliakanku, kata Nabi. Dan barang siapa yang telah memuliakanku, ya, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Pentingnya kita menghormati seorang guru. Imam Asy-Syafi'i itu punya gurunya adalah Imam Maliki. Ketika Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Maliki, dia tidak pernah membuka lembaran kertas, ya, sampai terdengar di kuping gurunya itu Imam Maliki. Ketika ditanya, kenapa wahai Imam Syafi'i kau tidak mau membuka lembaran kertas, ya, dengan cepat? Apa jawab Imam Syafi'i? Maaf guru, aku membuka lembaran kertas lambat sehingga sedikit pun tidak terdengar di telinga guru karena aku memuliakan engkau wahai guru, kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Maliki? Ya, inilah adalah tauladan yang harus kalian petik. Itu pembicaraan Imam Maliki kepada muridnya. Lihat Imam Syafi'i, dia menghormati gurunya, memuliakan gurunya sehingga dia pun menjadi guru, dan juga dia hafal Al-Quran dan juga menghafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Maliki. Dan juga ada suatu cerita lagi Sulaiman Ar-Rabi, ya, di mana dia adalah seorang murid dan gurunya adalah Imam Syafi'i. Di mana Sulaiman Ar-Rabi tidak mau minum, ya, walaupun seteguk pun setetes pun di hadapan gurunya Imam Syafi'i. Kemudian ditanya, kenapa wahai Sulaiman Ar-Rabi kau tidak mau minum di hadapanku? Walaupun sedikit pun, kata Imam Syafi'i. Dijawab oleh Sulaiman Ar-Rabi, karena aku memuliakan engkau wahai guru. Aku tidak mau ketika aku minum di hadapan engkau pun merasa haus ketika engkau melihat aku lagi minum. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai Sulaiman Ar-Rabi, ketahuilah kalau seandainya ilmu itu berbentuk seperti makanan, maka semua ilmuku ini akan aku berikan kepada engkau wahai Sulaiman Ar-Rabi. Inilah suatu kemuliaan, ya. Apabila kita menghormati seorang guru, ketika guru itu memiliki kemuliaan, maka kemuliaan itu akan jatuh dan kembali kepada kita. Pentingnya kita menghormati seorang guru, walaupun bagaimanapun keadaannya, walaupun bagaimanapun kondisinya, hendaklah kita selalu ta'zim, ya, memuliakan, menghormati guru kita, khususnya yang ada di belakang itu adalah guru kita, yang mana mereka itu akan mengajari kita, akan mendidik kita, yang dari tidak tahu menjadi tahu, yang tidak berilmu menjadi berilmu. Oleh karena itu wajiblah kita semua yang di depan ini untuk menghormati guru-guru kita yang ada di belakang. Betul? Santriwan, maukah engkau mendapatkan ilmu dan mendapatkan hikmah, manfaat dari ilmu tersebut? Mau? Oleh karena itu hormatilah guru kalian yang di belakang. Santriwati, maukah kalian menjadi orang yang berilmu? Maukah kalian menjadi orang yang penghafal Quran? Mau? Oleh karena itu di belakang ada guru kalian, hormati mereka. Berjalan di depannya, hendaklah kalian menunduk. Jangan kalian membusungkan dadah kalian, menegakkan dadah kalian di depannya. Kalau ada sifat di antara kalian yang seperti itu, maka yakinlah bertahun-tahun kalian akan menuntut ilmu, maka tidak akan memetik barokah illa qalil, kecuali sedikit. Oleh karena itu pada malam hari ini saya berbicara tentang ilmu. Oleh karena itu marilah untuk mengawali pelajaran ini saya berbicara tentang ilmu. Untuk apa? Untuk kita menyadari bahwasanya pentingnya ilmu, penting ilmu di dunia maupun di akhirat. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menghafal. Amin. Semoga kita dijadikan ahlullah, ahlul Quran, ahlul hadis, ahlul tafsir. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah wajiblah kita semua mohon ampun. Akhirul kalam wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.